Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Firdaus Uno kembali. Di video kali ini berisi step by step bagaimana menjalankan bisnis travel. Saya akan menjelaskan step yang berikutnya, yaitu bagaimana kita menemukan supplier atau tour operator ya untuk produk-produk yang akan kita jual. Kalau kalian simak di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa produk itu menjadi sangat penting karena ini adalah barang yang akan kita jual ya, sama dengan bisnis yang lain, bisnis eceran misalkan, bisnis toko misalkan ya, walaupun kalian punya toko yang megahnya minta ampun, tapi kalau nggak ada isinya ya sama saja. Atau mungkin kalian punya tokonya yang luas sekali, tapi ternyata begitu orang masuk jenis barangnya sedikit, jumlah barangnya sedikit, ini juga tentu tidak akan menarik ya. Jadi nanti semuanya akan tergantung kepada sebenarnya satu hal, yaitu bagaimana kalian bisa menemukan supplier dari produk yang akan kalian jual. Nah, sama juga dengan tadi analogi toko tadi. Sebuah toko itu menawarkan begitu banyak barang, kan bukan mereka yang bikin sendiri ya, mereka disuplai oleh supplier. Nah, sama di bisnis tour and travel ini juga ada istilah supplier ya, atau vendor ya. Jadi supplier ini ketika produk tersebut adalah produk-produk yang dimana kita hanya bertindak sebagai reseller saja atau agen penjualan saja, maka produk itu harus dibuat atau harus diadakan oleh supplier lain ya. Apakah itu produk-produk tiket, berupa tiket, atau juga yang berupa tour ya. Nah, tentu saja untuk produk-produk tiket penerbangan ya, kalian adalah bertindak sebagai seorang reseller. Nah, tetapi sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, oke, saya mau menjual tiket penerbangan. Nah, dari mana nih saya bisa mendapatkan aksesnya? Saya bisa mendapatkan suppliernya. Oke, sebenarnya untuk ini kami sudah ada kursus yang membahas khusus tentang hal tersebut. Tetapi di video ini saya hanya ingin menjelaskan secara singkat saja, secara simpel saja. Untuk tiket-tiket penerbangan ya, itu biasanya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Tetapi saya berasumsi bahwa kalian semua tidak mengambil posisi sebagai sebagai perusahaan travel, tour and travel yang besar ya. Kalian mungkin dan itulah tujuan dari video ini sebenarnya, ingin mengambil posisi sebagai pebisnis kecil ya pada awalnya, atau bahkan pebisnis mandiri. Oke. Nah, untuk itu dengan level ini bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa, saya tidak menganjurkan untuk kalian langsung mengontak ke maskapai ya, karena untuk deal dengan maskapai itu biasanya dilakukan oleh agen-agen yang besar ya, yang biasanya grup perusahaannya itu punya kantor cabang, mungkin ada di banyak provinsi di seluruh Indonesia. Bahkan bisa juga mereka itu sebenarnya adalah anak perusahaan dari travel agent yang besar dari luar negeri ya. Nah, oleh karena itu, karena kita tidak langsung dengan maskapai, maka saya menyarankan kalian, langkah pertama yang bisa kalian lakukan adalah di kota kalian carilah travel agent yang sudah dikenal misalkan, ataukah dalam pandangan orang di kota kalian itu termasuk ke dalam travel agent yang berskala besar ya. Nah, kalian cari perusahaan-perusahaan itu, kemudian kalian datangin ya, kalian tanyakan apakah bisa kalian menjadi sub agent. Jadi biasanya travel agency tersebut mereka adalah agent dari maskapai ya. Nah, kalau mereka agent dari maskapai, maka biasanya mereka punya booking system yang langsung dengan maskapai seperti itu ya. Tetapi konsekuensinya untuk menjadi seorang agent langsung dari maskapai, biasanya mereka harus membayar deposit ya, dan jumlahnya juga tidak sedikit loh. Jadi
saya sekali lagi tidak menyarankan kalian yang ingin memulai dengan skala mandiri untuk menjadi seorang agent tiket dari maskapai, ya. Nah, yang bisa kalian lakukan adalah mencari agent-agent di kota kalian, kemudian kalian bertanya kepada mereka, bisakah saya menjadi sub agentnya, ya. Nah, sebagai sub agent, kalian tentu juga tetap akan menerima komisi penjualan, meskipun nanti jumlahnya ya tentu tidak sebesar yang diterima oleh agent, karena kalian harus berbagi. Ada komisi yang diterima oleh agent, ada yang kalian terima sebagai sub agent. Tetapi terus terang saja untuk tiketing penerbangan itu komisinya tidak besar. Biasanya untuk bisa mendapatkan keuntungan dari tiket penerbangan ada dua hal. Yang pertama, kalau kalian lebih banyak bermain di tiket domestik, maka kalian harus bermain dengan volume yang cukup besar. Kalau volumenya kecil-kecil, biasanya keuntungannya tidak cukup signifikan untuk bisa membuat kalian bersemangat atau bisnis kalian berkembang. Seperti itu. Atau yang kedua, ya kalian juga harus bermain di tiket internasional, penerbangan internasional. Nah, penerbangan internasional biasanya menawarkan margin yang lebih tinggi. Bahkan untuk penerbangan internasional, biasanya travel agent itu mereka menetapkan atau menambahkan apa yang disebut dengan booking fee, ya. Ya, booking fee ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah margin keuntungan juga sebenarnya, ya. Dan jumlahnya lumayan lah. Misalkan untuk satu tiket mereka menetapkan 100.000 atau 150.000. Kalau yang kecil-kecil ada yang menetapkan 50.000 saja misalkan. Ya terserah kalian. Yang penting kalian memang merasa percaya diri, kalian bisa menjual dengan harga tersebut, ya. Nah, jadi seperti itu. Kalian datang, kalian cari agent-agent maskapai penerbangan di kota kalian dan kalian tanyakan kepada mereka bagaimana menjadi sub agent mereka, ya. Nah, biasanya ketika mereka punya sistem itu, maka kalian akan diberikan password, ya, username dan password untuk login ke dalam sistem yang mereka sudah siapkan dari maskapai tentunya. Jadi misalkan saya nih saat ini, karena memang saya tidak berkonsentrasi untuk jualan tiket penerbangan, sebenarnya itu bukan bagian terbesar dari omset saya, tapi saya tetap harus menjual itu, ya. Ya lumayan sih, tidak jelek juga sebenarnya, tetapi itu bukan bagian utama dari bisnis saya sebenarnya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya punya deal dengan satu agen besar di Kota Makassar. Kemudian mereka memberikan kepada saya username dan login untuk login di sistem maskapai, ya. Jadi ketika saya akan jualan tiket Garuda, ada login yang diberikan khusus untuk sub agent, di mana saya bisa login, kemudian melakukan bookingan sendiri, ya. Kemudian nanti ketika memang pembelinya sudah oke, barulah kemudian kita issue seperti itu, ya. Nah, isunya ini pun juga atau menerbitkan tiket ketika sudah dibayar itu juga macam-macam. Ada yang kita bisa issue sendiri, tapi dalam banyak hal biasanya sub agent tidak bisa melakukan issue sendiri. Biasanya mereka harus minta ke agentnya untuk melakukan issue, ya, seperti itu. Jadi tetapi kita bisa melakukan bookingan, ya, kita bisa melakukan bookingan. Paling tidak itu akan sangat membantu. Karena apa? Ketika pelanggan kita menelpon atau datang ke kantor menanyakan pengen beli tiket, ya kita bisa ngecek ketersediaan seatnya, harganya berapa dan seterusnya, ya. Tetapi untuk melakukan isunya, nah kita harus mengontak ke agent kita, oke? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi melalui agent. Atau yang kedua, sekarang ini ada banyak portal-portal yang menawarkan keagenan, ya, secara online, ya. Jadi di mana untuk menjadi bagian dari mereka, kalian mungkin harus membayar sejumlah dana, ya, yang nanti berdasarkan jenis keanggotaan kalian akan diberikan juga username dan password untuk login ke sistem mereka secara online, ya. Nah, ada yang memang khusus untuk
tour and travel saja, tetapi ada juga yang mencampurkan dengan banyak produk yang lainnya, misalkan produk produk pengiriman, misalkan ya, pengiriman barang dan segala macam, atau ekspedisi ya. Bahkan ada yang sampai pembayaran telepon, pembelian token listrik dan seterusnya, macam-macam ya. Nah, tetapi ini juga bisa kalian lakukan, tidak ada persoalan sebenarnya. Tapi sekali lagi bahwa yang bisa saya katakan adalah biasanya untuk tiket maskapai itu kalian tidak bisa mengharapkan margin keuntungan yang fleksibel, dalam artian biasanya margin keuntungannya memang sudah ditentukan ya, dan biasanya tidak besar. Sekali lagi saya bilang biasanya tidak besar, kecuali itu tadi kalau kalian bermain juga di tiket internasional ya, seperti itu. Nah, untuk hal-hal yang lain ada misalkan hotel juga sama. Hotel juga biasanya apa yang bisa kita lakukan? Hotel itu sebenarnya banyak ada yang kita sebut dengan agregator ya. Agregator ini mereka itu mengumpulkan atau mereka punya kontrak dengan banyak hotel, apakah di Indonesia saja atau dari seluruh dunia. Atau bahkan ini biar kalian tahu saja, mungkin kalau kalian biasa booking tiket online atau hotel online, kalian pasti pernah dengar namanya agoda.com, booking.com, hotels.com, expedia.com dan seterusnya, masih banyak ya. Nah, semua ini .com ini ya, ini punya kontrak, mereka punya kantor hampir di seluruh dunia, dan mereka punya kontrak dengan banyak sekali hotel, bukan cuma hotel sebenarnya, ada yang berupa apartemen, ada yang berupa villa dan seterusnya. Mereka punya kontrak langsung dengan owner-owner atau pengelola dari akomodasi tersebut ya. Nah, dari situ mereka akan tentu juga mendapatkan margin keuntungan ya. Nah, di antara mereka ada yang membolehkan sistem keagenan, dalam artian ketika kita melamar atau meminta kepada mereka untuk diberikan login sebagai agen ya, maka ketika permintaan kita disetujui, kita login sebagai agen, tentu harga yang muncul ketika kita membooking hotel tersebut dibandingkan dengan harga retail, dalam artian ketika yang login itu bukan agen ya, tentu harganya akan berbeda. Kalian akan menerima komisi dari penjualan tersebut ya. Untuk hotel atau akomodasi ini lumayan ya. Ya kembali lagi juga sama dengan di tiket maskapai penerbangan, sebenarnya juga kalian membutuhkan volume yang cukup bagus untuk bisa mendapatkan hasil keuntungan atau margin keuntungan yang bisa membuat kalian bersemangat untuk lanjut, dan juga bisa membuat bisnis kalian bisa tetap berjalan jangka panjang ya. Tapi ada hal yang menarik. Sekali lagi saya bilang bahwa karena saya tipe orang yang selalu ingin berusaha menawarkan sesuatu yang terbaik buat pelanggan saya, maka saya suka mencari produk-produk apa sih yang kira-kira bisa ditawarkan gitu loh, selain dari apa yang sudah ada. Saya kasih contoh misalkan hotel ya. Hotel itu di beberapa negara seperti di Indonesia misalkan, kita tidak menghitung berapa banyak orang yang tidur di dalam hotel, di dalam kamar tersebut ya. Biasanya kita berbicara per malam untuk jenis kamar tertentu berapa sih, misalkan 700.000 per malam ya, dengan tempat tidurnya misalkan yang twin ya, twin standar misalkan. Terus makan paginya termasuk makan pagi untuk 2 orang. Tapi kalau yang tidur di dalam kamar tersebut misalkan 2 suami istri, kemudian ada anak 2, jadinya kan 4 orang ya kan. Nah, bagi kita kebanyakan hotel di Indonesia nggak ada persoalan, kebanyakan, walaupun ada juga yang tidak membolehkan. Kebanyakan itu tidak persoalan. Yang penting Anda membayar harga untuk 1 kamar, kemudian nanti kalau makan pagi ya hanya boleh berdua, tentu tidak bisa berempat jadinya kan. Tetapi di banyak negara yang lain itu nggak bisa seperti itu. Kita harus membayar sesuai dengan jumlah orang yang tidur di dalam kamar tersebut. Ya contoh di Jepang, ya Jepang itu kita berbicara mengenai jumlah kepala.
ya. Jadi bukan jumlah bukan kamar seperti itu ya. Nah, karena dia jumlah kepala, maka kan kasihan kalau misalkan ternyata tamunya itu satu keluarga berjumlah 5 orang misalkan ya, atau bahkan bisa jadi lebih dari itu ya. Kalau dia suami istri kemudian ada anaknya 3, kan jadinya berlima ya kan. Kalau dia jadinya berlima harus bayar untuk 5 kepala, wah ini akan lumayan mahal gitu. Maka apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya menawarkan, Pak, Bu, gimana kalau nginapnya di apartemen aja ya. Setelah kita hitung-hitung ternyata biaya menyewa apartemen itu masih lebih murah dibandingkan dengan biaya membayar hotel ya kan. Nah, dengan demikian pelanggan itu akan suka. Karena apa? Karena kita memberikan solusi yang dari segi biaya itu bisa lebih murah, dan juga kalaupun mereka menginap secara bersama-sama mereka bisa tidak harus berpisah kamar seperti itu ya. Kalau di hotel kan bertiga tadi ya, paling tidak mungkin mereka harus menyewa 2 kamar, 1 kamar yang twin, 1 kamar yang triple, itu pun kalau ada seperti itu ya. Jadi saya menawarkan apartemen misalkan. Nah, ini semua tentu ada suppliernya ya, ada yang menyediakan. Nah, bagaimana kita mencari itu? Sekarang ini sebenarnya sudah tidak sulit ya. Karena apa? Karena kebanyakan dari tour operator atau supplier itu sudah punya sistem secara online. Jadi apa yang kita lakukan ya tinggal mengontak mereka melalui sistem yang sudah mereka siapkan. Ya, kita lakukan bookingan secara online misalkan ya. Nah, jadi saya kembali tadi untuk kasus tiketing, silahkan kalian cari agen di kota kalian, tanyakan apakah mereka punya sistem sub agent, ataukah kalian mencari yang online, ada via.com misalkan ya. Dulu traveloka.com itu juga menawarkan sistem keagenan, tapi sekarang saya lihat sudah nggak lagi seperti itu ya. Tapi masih banyak kok yang lain. Kalau saya nggak salah ada MMBC ya, dan banyak yang lain lah. Kalian bisa tinggal di Google aja ya. Dan sepertinya masih banyak lagi yang baru yang bermunculan ya. Apalagi saya lihat saat ini yang mengantisipasi bahwa pandemi akan berlalu itu sudah mulai banyak, sehingga banyak startup baru yang menyediakan keagenan tiket itu secara online itu bermunculan. Oke. Nah, hotel juga, akomodasi juga seperti itu ya. Kalian minta ke mana? Kalian minta secara online ya, cari secara online, tanyakan mereka punya sistem keagenan atau tidak. Biasanya sih kalau dia berbentuk website, itu di websitenya sudah ditulis kalau dia berbentuk keagenan. Tour juga begitu. Kalau tour juga biasanya ada tour operator yang sudah dikenal ya. Di Indonesia itu ada beberapa tour operator yang sudah dikenal. Tapi ada juga perusahaan tour and travel agency yang besar, biasanya yang top 10 di Indonesia itu biasanya mereka punya divisi tour operator yang memang tugasnya membuat paket-paket sendiri ya. Nah, jadi kalian bisa minta ke situ, ataukah kalau kalian sudah kuasai ilmunya ya kalian bikin sendiri ya. Seperti yang sudah kami tawarkan di dalam paket kursus kami ya. Kalau kalian menjadi seorang independent tour and travel consultant, pada dasarnya kalian akan diajari ilmunya bagaimana membuat paket-paket tour sendiri ya. Bahkan lebih jauh dari itu nanti, misalkan seperti saya yang Japan Expert, kalian bisa ngambil lagi kursus lanjutannya. Saya kepengen jadi Japan Expert seperti Bang Irwan misalkan, ya udah kalian ngambil kursus yang itu untuk lanjutannya ya. Nah, ada satu kesalahan, bukan kesalahan sih, mungkin karena ketidaktahuan gitu ya. Dan ini memiliki konsekuensi. Banyak di antara travel agency, teman-teman yang berbisnis travel yang kecil-kecil, apalagi yang mandiri, ketika mereka dimintai paket tour oleh pelanggan mereka karena tidak, ya tentu mereka tidak bisa bikin sendiri karena tidak tahu caranya, akhirnya minta ke travel agency yang lain
Tidak salah, tetapi saya menyarankan kalian untuk mencari tahu dulu ini levelnya travel agency yang akan kalian minta itu levelnya gimana, apakah kira-kira dia perusahaan besar yang punya kemampuan untuk bikin paket tour sendiri gitu loh. Karena kalau mereka ternyata juga tidak punya kemampuan untuk membuat paket tour sendiri, itu berarti bahwa mereka sebenarnya juga minta ke tour operator yang lain. Nah, kalian bayangkan kalau mereka mintanya dari tour operator, tentu mereka sudah dapat margin dari situ. Mereka jual lagi kepada kalian, tentu juga kalian harus ngambil margin dari situ. Jadi harganya ujung-ujungnya akan menjadi lebih mahal dibandingkan dengan pesaing kita. Ya, seperti itu. Kecuali kalau sistemnya ingin berbagi komisi. Tetapi sejauh ini biasanya dari tour operator ke travel agency itu bukan sistem komisi ya. Ya ada yang sistem komisi, ada yang sistem markup. Jadi harus ditambah kita nambahin sendiri marginnya seperti itu. Nah, intinya sebaiknya kalau memang kalian harus meminta kepada perusahaan yang lain, carilah memang yang top 10 lah, yang terkenal sebagai perusahaan top 10 di Indonesia. Karena biasanya mereka memang sudah punya divisi yang khusus untuk tour planningnya, yang membuat paket-paket tour series yang bisa dijual juga oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Dan harus kalian ingat, ketika kalian menjualkan produk-produk mereka, ketika berangkat ya tentu saja harus memakai bendera dari perusahaan tersebut. Ya, tidak masalah juga, tidak masalah, apalagi ketika kalian baru mulai. Oke, jadi seperti itu penjelasan saya tentang bagaimana caranya kita mencari supplier atau tour operator. Ya. Sekali lagi bahwa dengan kemudahan yang kita dapatkan sekarang melalui fasilitas online, semuanya kembali kepada Anda. Tinggal bagaimana kalian rajin-rajin untuk mencari informasi tentang itu, rajin-rajin mau belajar. Karena kalau nggak mau belajar ya susah ya. Baik, untuk video ini saya cukupkan sampai di sini. Simak terus video-video berikutnya dari seri step by step bagaimana memulai bisnis travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.